Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Kali ini gue mau ngelakuin sesuatu yang lumayan beda dari sebelum-sebelumnya, yaitu gue akan ngobrolin parfum yang dipakai sama anak-anak BTS. For the record, pertama gue suka sama BTS, gue suka banget. Gue bukan tipe orang yang kalau misalnya pasang profile picture terus kayak fotonya RM atau fotonya Jungkook gitu, enggak. Tapi gue suka sama lagu-lagu mereka, kayak gue suka secara gue denger musiknya gitu loh. Kayak gue suka Make It Right, gue suka bagaimana mereka ngedobrak konsep-konsep maskulinitas yang udah jeblok itu lewat Boy With Flower gitu kan. Gue suka sama Dynamite, catchy banget lagunya. Terus kayak gue juga suka sama Butter nih yang baru rilis kemarin. Gue juga suka gaya yang mereka bawain gitu loh. Jadi kayak menurut gue BTS ini yang bener-bener bisa ngebawa fenomena baru gitu loh. Dan gue tertarik sama konsep-konsep gaya yang mereka bawain, konsep kepribadian mereka yang kayak lucu aja sih gitu, kayak ngelihat cowok-cowok pada talented banget, terus kayak ya ganteng mah udah nggak usah dibilang lah ya, kayak ganteng, talented, terus kayak mereka juga vokal terhadap banyak isu, salah satunya makanya waktu itu BTS sempat diundang buat ngasih speech pas UN General Assembly sebagai perwakilan dari UNICEF gitu loh. And I think that's great, I think that's cool gitu. Dan gue penasaran nih, pengen ngulik parfum-parfum apa aja sih yang mereka pakai gitu loh, dan kalian bisa dapat sedikit bayangan lah tentang baunya mereka tuh kayak gimana sih, baunya Namjoon gimana gitu, baunya Taehyung gimana gitu kan. Atau mungkin kalian juga bisa kalau misalnya nemuin parfum yang ternyata mereka pakai, kalian beli sendiri dekannya di toko online, kalian bayangin sendiri idol kalian baunya kayak apa gitu kan. Nah, langsung aja. Jadi gua dapet artikel dari Times Indonesia dengan judul "Selalu Fresh dan Segar. Inilah 7 parfum member BTS." Apa aja ya? Ini agak intriguing nih. Oke, pewarta Shinta Mirandasari, editor Irfan Ansori. Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah ya data-data yang kita dapat di sini. Bener apa kagaknya mereka pakai parfum ini tanggung jawabnya pewarta dan editor nih ya. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1, Kim Namjoon atau RM. Oke, RM ini pakai Chanel No. 5 tapi body lotionnya gitu loh. Kalau yang gue baca di sini, Namjoon ini nggak suka pakai parfum gitu loh, karena dia lebih suka wangi-wangi alami body lotion yang sebenarnya soft, yang sebenarnya nggak terlalu nyegrak lah buat dia. I mean, I totally get it gitu loh. Namjoon ini salah satu yang paling gue suka dan salah satu yang paling mencolok buat gue di BTS. Dan Namjoon kelihatan membawakan persona yang apa ya, dia tuh outspoken, dia tuh assertif gitu, tapi kadang-kadang banyol juga gitu orangnya. Jadi gue pikir dia tuh punya satu parfum sendiri yang dimana parfum itu projectionnya strong gitu loh. Dan apa ya, semacam Dior Homme apa gimana gitu, tapi ternyata it kinda surprise me that dia ternyata nggak suka wangi-wangi yang terlalu nyegrak, dan dia nggak suka pakai parfum, malah lebih suka body scent-nya itu dari body lotion. Dan seleranya bagus banget, Chanel No. 5. I mean gini, zaman sekarang banyak banget yang udah bilang bahwa Chanel No. 5 itu outdated gitu loh. Baunya kayak nenek-nenek lah kalau kata orang gitu loh. Tapi menurut gua, Chanel No. 5 ini klasik, timeless, dan apa ya, unisex gitu loh. Meskipun Chanel No. 5 ini memang diperuntukkan, dipasarkan untuk dipakai sama perempuan gitu loh. Kenapa gue bilang klasik dan timeless banget? Karena Chanel No. 5 ini, kalau misal kita ngomongin parfumnya doang nih ya, jadi kan ini namanya komplementerinya gitu loh, kalau misal bisa dibilang body lotion itu, karena yang awalnya tercipta udah pastilah harusnya ada parfumnya dulu gitu loh. Nah, Chanel No. 5 ini parfumnya itu adalah parfum pertamanya Chanel yang benar-benar disupervisi langsung sama Coco Chanel sendiri gitu loh. And the smell is really good white floral dengan bitterness yang didapat dari oak moss di dasarnya gitu loh. Jadinya I kinda get it kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang wanginya kayak nenek-nenek, mungkin dari oak moss-nya yang ada di base note-nya itu gitu loh. Cuma gabungan wangi-wangi floral, wangi-wangi bunga putih yang ada di dalam parfum ini bikin kesan bahwa pemakainya nih menyukai sesuatu yang berbau klasik gitu loh. Lanjut ke bawah, Park Jimin pakainya Jo Malone London yang Orange Blossom. Menarik, ini yang gue suka dari BTS, karena sebelumnya kan waktu itu gue bilang bahwa BTS ini mendobrak yang namanya konsep maskulinitas gitu loh. Jadi kayak lo sebenarnya kayak kalau misalnya lo ngomongin maskulinitas, kayak lo tahu nggak sih cowok-cowok yang kayak, gue nggak mau nih pakai baju yang warna-warni, pakai baju oranye, pakai baju pink. Apaan sih emang cowok mana pakai baju pink, pakai baju oranye gitu kan?
Itu masih banyak kita temui orang-orang yang kayak gitu loh. Tapi ya BTS menunjukkan ini, mungkin sudah banyak juga yang menunjukkan sebelum-sebelumnya, tapi BTS adalah salah satu dari sedikit boyband cowok yang menunjukkan bahwa lo kalau misalnya ganteng aja, lo kalau misalnya manly aja gitu loh. Plus kalau misalnya emang itu baju cocok sama lo, membawakan aura yang keren gitu loh, dan lo nya ini vulnerable, lo nya bright, lo nya uplifting, serta lo talented, ya lo nggak bakal dilihat less manly sama cewek-cewek. Malah lo tahu sendiri lah ARMY itu kelakuannya kayak gimana. Mereka udah tergila-gila sama BTS ini gitu loh. Cowok-cowok yang so maskulin yang pada bilang, iya apaan sih banci bla 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 gitu, ya udah kagak relevan lagi gitu. Karena mau si cowok-cowok ini bilang apapun, mau mereka bilang BTS banci, lenje atau apapun, tuh cewek-cewek tetap bakal lebih suka sama BTS gitu, lebih suka sama Namjoon, lebih suka sama Taehyung daripada sama mereka gitu kan. Bukan cuma memakai pakaian yang warnanya bright, yang warnanya terkesan feminin dengan menggunakan warna rambut yang terkesan feminin, dia juga, para anggota BTS ini juga ternyata banyak yang memakai parfum-parfum yang dipasarkan untuk perempuan gitu loh. Seperti contohnya si Jimin yang suka sama wangi Jo Malone Orange Blossom yang dia gunakan gitu loh. Nah, menurut gue Jo Malone Orange Blossom ini wanginya enak banget. Semua parfum Jo Malone menurut gue wanginya enak banget. Tapi gue nggak suka untuk gue pakai karena performance-nya gini loh. Jo Malone itu harganya 1,5 juta ya, tapi performance-nya jelek banget bos. Kayak paling lama lo semprotin ke badan 1 jam udah hilang, and you have to respray it again and again gitu loh. It's just not convenient to have to keep respraying again and again. Kalau misalnya lo bisa dapetin wangi yang awet di badan lo, kenapa lo harus bayar mahal 1 juta lebih untuk longevity yang jelek banget dari Jo Malone gitu loh. Itu dia Jimin dengan parfumnya, yaitu Jo Malone Orange Blossom. Gue nggak usah kasih tahu wanginya karena ya literally Jo Malone Orange Blossom ini wanginya kayak orange blossom gitu loh. Kayak wangi, katakanlah sedikit jeruk, terus ditambahkan wangi neroli yang sangat prominent kalau misalnya lo nyium Aqua di Gio gitu loh. Ini Aqua di Gio tapi versi lebih lembut, versi lebih feminin, versi lebih natural gitu loh. Itu yang bisa gue bilang dari Jo Malone London Orange Blossom yang dipakai sama Jimin. Oke, selanjutnya J-Hope. J-Hope pakai Terre d'Hermès. Gue punya Terre d'Hermès, bentar nih gue ambil ya. Nih, Terre d'Hermès. Gue suka banget sama parfum ini, dan gue agak sempet kaget yang pakai parfum ini tuh J-Hope gitu loh. Lo tahu kenapa gue kaget? Karena ya kalau misalnya kita lihat personanya J-Hope ya, dia orangnya kan kayak lebih apa ya, introverted but assertive gitu loh. Kadang juga lucu, kadang bubbly gitu kan. Tapi gue nggak nyangka bahwa selera parfum dia tuh cowok banget gitu loh. Karena jujur aja nih, begitu gue pertama kali nyium Terre d'Hermès, gue suka banget. Karena menurut gue kayak waktu itu gue beli filenya di Links Market. Pertama kali gue nyium Terre d'Hermès ini, dan pas gue coba, waduh, gue kurang manly nih buat parfum ini gitu loh. Buset. Terre d'Hermès ini kalau bisa gue deskripsiin, wanginya itu kayak akar wangi ditambahin jeruk. Akar wangi itu kalau misalnya kalian bisa bayangin, ini wangi yang kalau misalnya kalian coba nyium tanah gambut gitu sekali-sekali. Dia earthy, tapi becek gitu wanginya. Basah, tapi earthy, dan sedikit green gitu. Itu yang bisa gue deskripsikan terhadap bau akar wangi ini. Ditambahin jeruk, wanginya jadi bener-bener super manly gitu. Kalau misalnya bisa gue deskripsiin, Terre d'Hermès ini parfum buat cowok dewasa yang dipakai biasanya nih ya sama manajer-manajer yang udah levelnya udah sampai punya kantor sendiri gitu. Di kantornya punya ruangan sendiri. Terus kalau misalnya datang ke kantor tuh udah pasti pakai kemeja rapih, celana rapih, penampilan perlente. Baru ngomong aja aura bosnya udah keluar. Itu yang pertama kali gue bayangin seorang pakai Terre d'Hermès. Dan gue suka banget sama parfum ini. Kadang kalau misalnya gue pakai parfum ini kayak I couldn't live to its amazing scent gitu loh. Tapi ya gue suka gitu loh, dan senang untuk tahu bahwa Hoseok atau J-Hope ini suka juga dengan Terre d'Hermès sama kayak gue. Oke, lanjut. Seokjin pakai diptyque Philosykos. Kalau misal bisa gue deskripsiin, Philosykos ini wanginya seperti wangi buah tin atau fig gitu loh. Gue nggak tahu lo pernah nyium buah tin atau enggak, tapi kalau misalnya belum, mungkin gue nggak tahu nih. Mungkin lo bisa cari di marketplace, mungkin lo bisa cari di modern market di sekitar lo gitu. Cari aja buah tin atau fig gitu. Kalau misalnya kalian coba untuk nyium,
Baunya itu adalah bau-bau buah yang asem tapi fresh. Dan lo tau nggak sih buah yang baunya manis tapi begitu digigit asem banget gitu loh. Dia manis, seger, asem, dan dark deep wanginya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Philosykos di sini, base-nya ditambahin sama kayu cedar sama sedikit musk gitu loh. Wah, sebenarnya ini parfum unisex. Dia bisa dipakai sama cewek sama cowok. Cuma ya menurut gue ini scent bener-bener agak sedikit lean to masculine. Biarpun unisex gitu, banyak cewek-cewek yang pakai parfum ini juga gitu loh. Jadi kalau misalnya gue bisa mengambil kesimpulan, Seokjin ini memang sukanya kayaknya parfum-parfum yang sifatnya lebih ke fruity gitu loh. Dan fruity-nya ini yang fotorealistik banget, yang kayak kalau misalnya lo nyium jeruk di pasar ya kayak gitulah baunya gitu. Dan ini kalau misalnya memang Philosykos ini kalau lo nyium fig dengan bau kayu gitu ya kayak gitulah wanginya gitu. Sefotorealistik itu Philosykos itu. Oke, lanjut di nomor 5 ada Jungkook. Oke, Jungkook. Nah, ini dia yang gue bilang bahwa BTS ini emang gokil ngedobrak maskulinitasnya, karena Jungkook ini pakai parfum cewek lagi cuy. Nah, Jungkook itu pakai Bulgari Omnia Paraiba. Bulgari Omnia ini kalau misal gue bilang dia versi perempuannya dari Bulgari Aqua gitu loh. Karena kayak Bulgari Aqua sama Bulgari Omnia sama-sama pengen mencari tema wangi yang fresh gitu loh, yang aquatic, yang natural gitu loh. Nah, kalau misalnya Aqua ini lebih lean to masculine, Omnia ini lebih lean to feminine. Nah, kalau misal yang gue bisa deskripsiin nih dari Omnia Paraiba, berarti Jungkook orangnya memang seneng wangi-wangi yang wangi-wangi aquatic gitu loh, wangi-wangi seger kayak Aqua di Gio. Tapi sebenarnya dia nggak suka wangi-wangi maskulin semacam musk, semacam oak moss, atau semacam wangi kekayuan yang biasanya jadi base notes dari parfum-parfum cowok yang aquatic gitu loh. Dia lebih pilih wangi yang bikin nyaman buat dia. Dan memang kadang sih gue akuin, apalagi kalau misalnya buat parfum seger, wangi-wangi parfum cewek yang seger itu jauh lebih bikin nyaman gitu loh. Omnia Paraiba Bulgari ini baunya lebih ke passion fruit sama bitter orange. Jadi bitter orange tuh jeruk masih muda banget. Kalau misalnya kalian bayangin, pernah nggak sih beli jeruk yang dagingnya masih keras gitu loh, dan jeruknya tuh jeruk orange gitu loh, bukan jeruk hijau, tapi jeruk orange yang dagingnya masih agak keras dan kalian cium wangi kulitnya. Nah, kayak gitu kira-kira bitter orange itu wanginya. Jadi passion fruit, bitter orange dengan sentuhan sedikit coklat di base notes-nya gitu loh. Halus banget, fruity, fresh gitu loh. Dan di sini ada wangi gardenia juga, sedikit wangi floral gitu loh. Which means sebenarnya ini parfum cewek banget, tapi kayak ya cowok juga bisa make, so what gitu loh. Karena ya basically sebenarnya kenapa dulu ada Pur Homme atau Pur Elle itu, karena ya itu cuma buat supaya parfum mulai bisa dimarketkan ke cowok-cowok heteroseksual cis yang kayak anti banget. Gue nggak mau pakai parfum cewek banget gitu, cuma cewek yang pakai parfum, cowok ngapain pakai parfum gitu loh. Padahal mah sebenarnya kayak dari dulu juga lu kalau misalnya mau pakai parfum cewek ya masih tetap cakep-cakep aja bos gitu kan. Selanjutnya Taehyung atau V. Ternyata juga sama kayak RM atau Namjoon tadi, dia nggak suka sama wangi parfum dan lebih memilih untuk pakai body lotion Aveeno Stress Relief. Ini gue belum pernah nyium sih kayak gimana Aveeno Stress Relief ini, cuma kalau misalnya dari deskripsi notesnya ada lavender, ada white floral notes, ada ilang-ilang juga, ada kenanga. Dan menurut gue kayaknya ini body lotion yang menenangkan banget gitu loh. Ini kayak body lotion yang lo pakai sebelum tidur biar tidur lo jadi lebih nyenyak gitu. Menurut gue ya cocok sih sama Taehyung yang auranya sih, pembawaannya agak-agak introverted gitu loh, dan kayak nggak terlalu banyak ngomong lah, tapi ada aja gitu tingkahnya gitu. Oke, itu Taehyung dengan lotion Aveeno Stress Relief dari dia. Oke, itu Taehyung dan Aveeno Stress Relief yang dia pakai sebagai parfum dan body lotion. Selanjutnya Suga nih yang terakhir. Oh, Suga pakai Invictus. Gue sebenarnya sejujurnya kayak gue tahu ini Invictus ini parfum yang bisa dibilang mahal lah, dan parfum yang sangat populer lah, yang bisa dikatakan kepopulerannya setara sama Dior Sauvage atau Bleu de Chanel. Cuma menurut gue nggak suka banget sama Invictus ini karena baunya itu bisa dikategorikan sebagai bau bubblegum sweet masculine yang cloying banget gitu buat gue gitu. Nggak tahu ya
kalau misalnya dipakai di siang hari, parfum ini bakal jadi too much banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah kena panas terik dan si penggunanya itu keringetan. Paco Rabanne Invictus ini terdiri dari kayak wanginya itu ada di grapefruit, ada di bay leaf atau daun salam gitu. And I kinda understand kenapa orang-orang suka sama parfum ini, cuma di gua kurang masuk gitu loh. Karena karakternya menurut gua bang jago banget gitu. Tapi ya yang namanya parfum itu sekali lagi subjektif, olfactory memory orang berbeda-beda gitu kan. Ada yang melihat bahwa Paco Rabanne Invictus ini adalah bau anak-anak SMA ganteng gitu. Ada yang melihat bau Paco Rabanne Invictus ini sebagai bau cowok muda gitu kan. Tapi di gua cuma kayak bang jago banget gitu loh baunya, and it's very sweet. Dan kalau misalnya dibilang sih versi Paco Rabanne Invictus yang paling gue suka cuma Paco Rabanne Invictus Aqua doang gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Suga liked it dan menurut gue cocok dengan personality-nya dia yang emang bubbly gitu loh, yang emang kayak lucu aja sih orangnya gitu. Oke, itu dia semua parfum-parfum yang dipakai sama anggota BTS sudah gue bahas. Gue nggak tahu nih kalian suka sama tipe-tipe konten kayak gini juga apa enggak, karena gue sebenarnya pengen banget bikin konten-konten kayak gini biar lebih beda gitulah dari kebanyakan parfum reviewer di Indonesia lainnya gitu loh, biar gue sedikit punya ciri khas gitu lah. Dah itu aja mungkin. Jadi kalau misalnya kalian suka sama konten gue, komen di sini kalian pengen ngobrolin apa aja, ngobrolin soal BTS juga sama gue dan ngobrolin soal selera parfum mereka, kalian bisa langsung komen di bawah ini, atau kalian juga mau request konten apa sih yang mau gue bikin, yang mesti gue bikin selanjutnya gitu. Kalian request aja. Jangan lupa like video gue, subscribe ke channel gue. Dan kalau misalnya kalian keluar-keluar, ingat kalau misalnya kalian udah vaksin atau belum vaksin juga, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu. Oke? Thank you.